karunia kepada kita semua. Sebelum kita masuk ke percobaan struktur garis, kita akan menjelaskan apa sih itu struktur garis yang akan disampaikan oleh saudara saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa sih struktur garis. Jadi struktur garis adalah struktur yang terdiri dari tanah dan kedudukan. Struktur garis sama ditentukan oleh tanah dari penunjaman dan plat. A few moments later. Itulah tadi penjelasan dari struktur garis. Langsung saja kita akan masuk pembahasan masalah penyelesaian masalah 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan masalah 1 pada percobaan kedua, yaitu struktur garis, di mana pada masalah 1 bagian A, yaitu suatu urutan batuan terkena sesar dan kedudukan bidang sesar tersebut adalah north 25 derajat east per 30 derajat. Baiklah, langsung saja kita buat titik acuan. Kemudian kita tarik garis sebesar north 25 derajat east Oke. Setelah itu kita garis. Oke. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurusnya. Oke. Lanjut kita ukur lagi menggunakan busur untuk mendapatkan 30 derajat. Oke. Ya, selanjutnya kita tarik garis. Lanjut, kita ambil garis T-nya sebesar 1,5 cm. Oke. Selanjutnya kita tulis derajatnya 30 derajat. Kita tulis juga 1,5 cm. Nah, setelah itu kita akan mencari garis pitch-nya. Di mana garis pitch-nya yaitu sebesar 40 derajat. Oke. Selanjutnya kita tarik lagi garis sebesar garis T sebesar 1,5 cm. Oke, lanjut kita hubungkan garis tersebut pada titik acuan. Oke. Selanjutnya kita buat dulu garis putus-putusnya. Selanjutnya kita
tarik lagi garis sebesar 1,5 cm. Setelah itu kita tarik garis di tengah dan dihubungkan dengan garis 1,5 cm yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu kita simpankan keterangan 1,5 cm. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu akan menulis pitch-nya, dimana tadi pitch-nya 40 derajat. Kita tandai pitch. Setelah itu kita akan mencari plangnya dengan mengukur garis dimana plang yang kita dapatkan yaitu sebesar 25 derajat. Oke, 25 derajat. Kita tulis plang 25 derajat. Nah, setelah itu kita akan menentukan trennya, dimana kita ukur dari titik tumpuan yang kita ambil, titik acuan yang kita ambil, kita hitung di garis putus-putusnya sebesar north 145 derajat east. Jangan lupa kita beri keterangan dan setelah itu kita tulis kedudukan sama dengan 32 north 145 derajat east. Lanjut bagian B. Dimana pada bagian B ini yang diubah hanya pitch-nya sebesar 55 derajat. Pertama-tama kita ambil titik acuan. Setelah itu kita tarik garis sebesar 25 derajat. 25 derajat. Setelah itu kita buat lagi garis tegak lurus. Kita ukur lagi menggunakan busur untuk menghasilkan 30 derajat. Nah, setelah itu kita tarik garis dan kita tarik lagi garis T sebesar 1,5 cm. Kita tulis dulu keterangannya 1,5 cm,
kemudian 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi garis pitch-nya, di mana garis pitch-nya itu seperti yang diketahui sebesar 55 derajat. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis tersebut. Oke. Selanjutnya kita tarik garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita buat lagi garis T. Lanjut, kita tarik garis di tengah dan dihubungkan dengan garis T. Dan kita tulis pitch-nya, di mana pitch-nya itu seperti yang kita ketahui sebesar 55 derajat. Setelah itu kita akan menarik garis plang. Oke. Di mana garis plang yang kita dapatkan di sini yaitu 48 derajat. Selanjutnya kita akan mencari garis trennya, di mana garis tren yang didapatkan di sini yaitu north 146 derajat east. Selanjutnya kita tulis kedudukan 48 north 146 derajat east. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah kedua, di mana masalah kedua bagian A. Di sini kita akan membuat kedua sayap anti-clean. Pertama, kita akan membuat titik acuan dulu. Setelah itu, kita akan menentukan sayap anti-clean pertama, di mana di sini berada pada north 50 east. Setelah kita menentukan titiknya, kita akan garis tegak lurus. Setelah kita garis tegak lurus, kita akan membuat kemiringannya. Pertama, kita membuat lagi garis tegak lurus dan kita buka sebesar 45 derajat northwest. Setelah menentukan titiknya, kita garis. Lalu kita akan membuat garis tegak lurus sebesar 2 cm. Yang disimbolkan sebagai T.
Selanjutnya, kita akan menentukan titik kedua sayap anti-clean, di mana di sini kita akan menentukan titik north 320 derajat east. Selanjutnya kita akan menarik garis tegak lurus. Setelah itu kita akan menentukan kemiringannya. Pertama kita garis tegak lurus dulu. Setelah itu kita tentukan kemiringannya sebesar 60 derajat. Lalu kita garis lagi tegak lurus sebesar T. Selanjutnya kita akan menentukan pelangnya. Kita tarik garis dan kita buat garis tegak lurus sebesar T. Dan kita hubungkan garisnya. Untuk mengetahui besar pelangnya berapa derajat, kita ukur dulu menggunakan busur derajat. Setelah menemukan besar pelangnya, kita akan menentukan trennya. Di mana tren kita akan mengukur dari north atau arah mata angin. Setelah kita mengetahui berapa besar pelangnya atau kemiringan pelangnya, kita tulis keterangan setelah itu kita buat arah mata angin untuk memudahkan kita menentukan tren. Setelah itu kita tulis hasilnya, yaitu kedudukan pelang dan tren yang kita hasilkan tadi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari masalah 2 bagian A. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah 2 bagian B. Pertama-tama, kita membuat titik acuan. Lalu, kita mengukur menggunakan busur untuk
mengetahui kedudukan 150 derajat. Setelah itu, kita tarik garis tegak lurus selanjutnya buat lagi garis tegak lurus. Dan untuk mengetahui kemiringannya, yaitu kita menggunakan busur dan buka kemiringan 45 derajat. Lalu kita garis. Selanjutnya kita tarik lagi garis tegak lurus, samakan dengan garis tegak lurus yang pertama kita buat. Selanjutnya kita mengukur T sebanyak 2 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka lagi kedudukan 74 derajat menggunakan busur. Kita taruh busurnya di titik acuan tadi. Lalu kita tarik garis tegak lurus. Selanjutnya kita buat lagi garis tegak lurus. Untuk mengetahui kemiringannya, kita mengukur menggunakan busur. Dan kemiringannya yaitu 65 derajat. Lalu kita garis. Selanjutnya kita buat lagi garis tegak lurus sama dengan garis tegak lurus 74 derajat tadi. Usahakan 65 derajat tadi itu samakan dengan T 45 derajat, yaitu 2 cm. Langkah selanjutnya, jangan lupa tulis angka derajat kemiringan masing-masing. Lalu kita hubungkan setiap sudut seperti ini. Lalu kita tarik garis tegak lurus 2 cm. 2 cm yang kita maksud itu tadi
2 cm dari setiap kemiringannya itu 2 cm dan sama dengan ukuran T. Selanjutnya kita hubungkan setiap sudutnya atau kita garis sehingga terhubung. Nah, untuk mengetahui plangnya yaitu kita mengukur menggunakan busur. Nah, seperti kita lihat di video ini, mengukurnya dari garis yang di plang ini. Nah, yang saya dapatkan di sini plangnya itu 30 derajat. Nah, untuk mengetahui garis trennya, kita ukur dari north ke east. Yang saya dapatkan sebanyak 5. Kita membuat garis putus-putus dulu untuk garis tren. Yang saya dapatkan tadi sebanyak 82 derajat north east. Jadi hasil plangnya yaitu 30 derajat, sedangkan untuk trennya yaitu 82 derajat north east. Setelah langsung saja kita ke masalah ketiga bagian A, yaitu untuk menentukan berapa besar pitch or shoot tersebut terhadap urat vertikal. Pertama itu kita tentukan titik, itu titik acuannya. Kemudian kita ukur senilai 50 derajat dari north ke east. Setelah itu kita cari lagi garis perpotongan senilai 75 north ke west. Lalu kita buatkan garisnya. Setelah itu kita garis tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus. Setelah itu kita cari derajatnya atau kemiringannya sebesar
30 derajat. Lalu kita garis setelah itu kita ukur garis tegak lurusnya sebesar 1,5 cm. Lalu kita buatkan garis yang panjang untuk mendapatkan plungnya. Setelah itu kita ukur dari titik tengah garis potong sebesar 1,5 cm. Itu garis tegak lurusnya ya. Setelah kita buatkan garis tegak lurusnya sepanjang 1,5 cm, kita garis lagi ke titik garis pemotongan. Setelah itu kita buatkan lagi garis tegak lurus sama dengan yang di atas, yaitu sebesar 1,5 cm juga. Kemudian kita garis ke titik garis pemotongnya. Lalu kita buatkan garis. Kemudian kita cari nilai pelangnya. Yang pertama kita ukur dari titik garis pemotongnya ke garis kedua untuk mendapatkan pelangnya, yaitu sebesar 40 derajat. Setelah itu untuk menentukan trennya, kita ukur dari titik. Kita ukur dari titik acuan sehingga kita mendapatkan trennya, yaitu di sini kita buat garis putus-putus untuk garis trennya ya. Dan nilai trennya itu north 105 derajat east. Jadi keduduk Baik, langsung saja kita buat titik acuannya, baru kita pakai busur untuk menentukan arah kemiringan north ke east, yaitu 220 derajat. Setelah itu baru kita garis ke 20 derajat tadi, atau kita garis kemiringan 220
20 derajat. Setelah itu kita buat garis tegak lurus dari kemiringan 20 derajat tadi ya. Kita garis tegak lurus, baru kita tentukan derajat atau kemiringan 40 derajat. Lalu kita buat lagi garis tegak lurusnya, kita hubungkan tegak lurus sebesar atau tinggi 2,5 cm. Dan jangan lupa kita tulis keterangannya 2,5 cm atau garis tegak lurusnya. Setelah itu kita kembali ke titik acuan untuk menentukan kemiringan north ke east 320 derajat. Lalu kita hubungkan atau kita luruskan garis acuan kita setelah kita garis, kita lanjut atau masuk ke penjelasan, itu membuat garis tegak lurus sebesar 2,5 cm seperti tadi ya teman-teman. Setelah itu kita hubungkan sudut acuannya seperti yang ada di video ini teman-teman. Lalu kita buat kembali garis tegak lurus dari titik acuan tadi setara 2,5 cm. Lalu kita hubungkan garis sudut ke bawah tadi ke garis yang kita ukur tadi 2,5 cm atau tegak lurusnya. Setelah itu kita buatkan garis putus-putus. Lalu kita ukur derajatnya atau plangnya teman-teman ya. Derajatnya atau plangnya kita mendapatkan kemiringan plangnya yaitu 45 derajat. Setelah kita dapatkan plangnya, kita hubungkan atau kita mencari trennya ya teman-teman. Kita cari kembali trennya. Kita tentukan trennya teman-teman. Yang kita gunakan adalah busur 360 derajat. Lalu kita sudah tentukan trennya yaitu 320 derajat.
Setelah itu kita tulis keterangannya agar lebih jelas, teman-teman. Jadi kita tulis kembali keterangan dari titik acuan tadi, yaitu N atau North 220 derajat, E atau East. Jadi kedudukan pada gambar kali ini itu 45 plangnya, 45 derajat plang, sedangkan trennya itu 320 derajat. Itulah hasil dari penjelasan